warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sistem ekskresi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fazli Dharma Putra. Nama saya Widya Disadela Yulianto. Nama saya Nita Paulina. Nama saya Mila Suryani. Nama saya Arya Wahyu. Nama saya Muhammad Torik. Selanjutnya, langsung saja kita akan melihat penjelasan yang diberikan oleh kelompok kami. Sistem ekskresi. Sebelumnya, proses pengeluaran zat sisa ini terbagi menjadi 3, yaitu ada defekasi, ekskresi, dan sekresi. Defekasi ini adalah proses pengeluaran zat sisa hasil pencernaan yang tidak lagi digunakan oleh tubuh dalam bentuk feses. Yang kedua ada ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat hasil metabolisme yang tidak digunakan lagi oleh tubuh dalam bentuk keringat, urin, uap, air, dan CO2. Yang ketiga ada sekresi. Sekresi ini merupakan pengeluaran zat oleh kelenjar dan akan digunakan oleh tubuh berupa kelenjar eksokrin dan endokrin. Di sini saya akan membahas salah satu organ ekskresi yaitu kulit. Kulit bukan hanya sebagai alat ekskresi, tapi dia juga sebagai alat pelindung, metabolisme, komunikasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada struktur kulit. Kulit ini mempunyai 3 lapisan, yaitu lapisan epidermis, dermis, dan hipodermis. Lapisan epidermis ini adalah lapisan terluar kulit yang tersusun atas sel-sel epitel pipi berlapis banyak, dan susunan itu sangat rapat, juga mengalami keratinasi. Selanjutnya ada lapisan dermis. Lapisan dermis ini dipisahkan oleh membran dasar dan dia memiliki 2 lapisan jaringan ikat. Yang pertama ada lapisan papiler, yang kedua ada lapisan retikuler. Lapisan papiler ini berfungsi untuk menyediakan nutrisi pada lapisan basal epidermis, pengaturan suhu, dan lain-lain. Selanjutnya lapisan retikuler. Lapisan retikuler ini mengandung beberapa hal, diantaranya ada folikel rambut, kelenjar minyak, kelenjar keringat, ujung syaraf, pembuluh limfatik, dan kolagen. Selanjutnya ada hipodermis. Hipodermis ini berfungsi untuk menyimpan lemak. Selanjutnya ada proses pembentukan keringat. Proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus atau yang biasa kita sebut otak. Jika hipotalamus ini mendapat rangsangan, misalnya berupa perubahan suhu pada pembuluh darah, selanjutnya rangsangan itu akan diteruskan oleh saraf simpatetik ke kelenjar keringat. Kemudian kelenjar keringat akan menyerap air, garam, dan sedikit urea pada kapiler darah. Selanjutnya akan diteruskan dan dikeluarkan ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang organ hati. Di sini ada gambar dari organ hati dan bagian-bagiannya. Kemudian saya akan menjelaskan pengertiannya. Hati merupakan organ ekskresi karena menghasilkan zat sisa berupa urea dan zat warna empedu. Urea berasal dari perombakan protein. Urea merupakan senyawa kimia organik yang dihasilkan dari proses metabolisme protein. Zat warna empedu berasal dari perombakan eritrosit atau sel darah merah yang telah tua. Eritrosit tua dipecah menjadi hemin, Fe, dan globin. Fe dan globin digunakan untuk membentuk hemoglobin baru. Kemudian hemin dipecah menjadi zat warna empedu, yaitu bilirubin untuk mewarnai urin dan feses, dan biliverdin untuk mewarnai empedu. Kemudian selanjutnya paru-paru akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paru-paru. Di sini sudah ada gambar dan bagian-bagian paru-paru. Pengertian paru-paru merupakan organ respirasi sekaligus organ ekskresi zat sisa hasil metabolismenya adalah CO2 dan H2O. CO2 sebagian besar diangkut oleh plasma darah dalam bentuk HCO3 ion bikarbonat. Sisanya diangkut oleh Hb menjadi HbCO2 karbaminohemoglobin. Ya, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan bagian-bagian dari ginjal. Ya, pertama pengertian ginjal. Ginjal ada organ tubuh manusia yang berfungsi untuk menyaring darah yang selanjutnya akan menjadi urin untuk membuang sisa hasil metabolisme. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian ginjal. Bagian ginjal ada banyak. Saya akan sebutkan satu persatu. Yang pertama ada korteks. Korteks adalah bagian paling luar dari ginjal. Bagian luar korteks dilindungi oleh kapsul ginjal dan lapisan lemak. Yang kedua ada medula. Medula adalah jaringan ginjal yang halus dan dalam. Medula berisi lengkungan Henle serta piramid ginjal. Yang ketiga ada pelvis. Pelvis ginjal adalah bagian berbentuk corong paling dalam dan berfungsi untuk menyalurkan cairan ke kandung kemih. Yang keempat ada nefron. Nefron adalah bagian untuk menyaring urin. Nefron juga memiliki beberapa bagian, yaitu badan Malpighi yang berfungsi untuk menyerap protein yang ada dalam darah. Yang kedua ada tubulus ginjal yang berfungsi untuk reabsorpsi protein dan gizi dalam darah. Nah, di sini ada bagian-bagian gambar ginjal. Bisa dilihat ya. Ya, itu saja, makasih. Di sini saya akan menjelaskan proses pembentukan urin. Berikut adalah gambar dari proses pembentukan urin. Yang pertama adalah filtrasi,
yang kedua ada reabsorpsi, yang ketiga ada augmentasi. Nah, saya akan jelaskan bagian per bagian dari proses pembentukan urin. Bagian pertama dalam proses pembentukan urin adalah filtrasi ataupun penyaringan. Bagian pertama dari proses pembentukan urin adalah filtrasi, yaitu proses penyaringan darah yang mengandung zat metabolisme yang dapat menjadi racun untuk tubuh. Filtrasi terjadi di bagian badan Malpighi yang terdiri atas glomerulus dan capsula Bowman. Glomerulus menyaring dan memisahkan dua hal, yaitu molekul besar, sel darah merah dan protein, dan molekul kecil, air, garam, glukosa, dan urea. Untuk melewati kapsula Bowman, hasil filtrasi ini menghasilkan urin primer. Nah, bagian kedua dari proses pembentukan urin adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali. Hasil dari filtrasi glomerulus yang masih mengandung ion dan molekul yang dibutuhkan tubuh akan mengalami reabsorpsi atau penyerapan kembali. Urin primer yang dihasilkan pada tahap filtrasi akan mengalir menuju saluran pengumpul melewati tubulus proksimal dan lengkung Henle. Disinilah terjadi reabsorpsi ion dan mineral serta molekul seperti asam amino, gula, dan garam tertentu yang dibutuhkan tubuh. Hasil dari proses pembentukan urin bagian ini adalah urin sekunder. Nah, yang terakhir adalah proses augmentasi atau pengeluaran zat. Augmentasi adalah tahap terakhir dari pembentukan urin. Augmentasi adalah proses pengumpulan cairan dari proses pembentukan urin sebelumnya. Proses pengumpulan ini ada di bagian tubulus contortus distal. Bisa juga terjadi di bagian saluran pengumpul. Proses ini juga terjadi dengan meningkatkan pembuangan zat seperti kalium dan kalsium ketika konsentrasi, dan dengan meningkatkan proses reabsorpsi dan mengurangi sekresi ke tingkat rendahnya. Hasil dari proses augmentasi adalah urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya kemudian akan disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal. Urin yang terbentuk dari proses ini selanjutnya keluar dari ginjal melalui ureter dan menuju ke kandung kemih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelainan sistem ekresi. Kelainan sistem ekresi, 1 kulit. Kelainan pada sistem ekresi pada kulit, 1 kanker kulit. Kanker ini ditandai dengan kulit yang berwarna atau memiliki sedikit warna seperti mutiara. 2 kutil. Kutil berupa benjolan kasar yang disebabkan oleh virus. 3 vitiligo. Vitiligo merupakan kondisi di mana melanosit tidak berfungsi dengan baik. Keempat ada jerawat. Jerawat merupakan kelainan pada rambut dan kelenjar minyak. Kedua ada organ paru-paru. Kelainan pada sistem ekresi pada organ paru-paru ditandai dengan penyakit saluran pernafasan, mengakibatkan penyempitan atau penutupan saluran pernafasan. Penyakit jaringan paru-paru. Paru-paru yang terluka atau terjadi pembengkakan pada jaringan paru-paru. Penyakit sirkulasi paru-paru. Kondisi ini mempengaruhi kemampuan paru-paru untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ada ginjal. Kelainan sistem ekresi pada ginjal yaitu batu ginjal. Batu ginjal merupakan gumpalan kalsium aksalat yang banyak ditemukan di saluran kencing. Gagal ginjal. Gagal ginjal juga biasa disebut dengan gagal renal. Dan penyakit ginjal kronis mengakibatkan tidak kemampuan ginjal. Ada prostatis, merupakan pembengkakan pada kelenjar prostat. Yaitu ini ada gambar-gambarnya. Ini kayak kanker kulit, penyakit saluran pernapasan, hepatitis, dan gagal ginjal. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada manfaatnya silahkan diambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.